Kali ini saya Tigor akan menceritakan salah satu tokoh Alkitab yang bernama Boas. Boas adalah seorang anak laki-laki. Arti namanya adalah keuletan, yaitu kekuatan. Nama ayah Boas adalah Salmon, dan nama ibunya adalah Rahab. Ia berasal dari tanah Bethlehem, kaum Elimelek. Boas adalah seseorang yang kaya raya. Kekayaannya dapat kita lihat dari betapa luasnya ladang yang ia miliki dan pekerja-pekerja di ladangnya. Alkitab mengisahkan bahwa Boas adalah seseorang yang taat kepada Tuhan. Selain taat, Boas adalah orang yang baik. Kebaikan Boas juga dapat kita lihat dari bagaimana cara ia memperlakukan pekerjanya laki-laki dan perempuan dengan baik. Boas juga adalah seseorang yang sopan. Kesopanannya dapat kita lihat ketika ia berkenurut dan memanggilnya dengan sebutan anakku. Selain itu, Boas adalah seseorang yang murah hati. Hal itu juga dapat kita lihat ketika ia memperbolehkan Rut bekerja di ladangnya sebagai seorang pemungut jelai. Selain itu, Boas juga adalah seseorang yang berintegritas. Integritas artinya sesuai perkataan dengan tindakan dan perilakunya. Keintegritasan Boas dapat kita lihat ketika Rut datang malam-malam hari naik ke tempat tidurnya padahal mereka belum menikah. Akan tetapi Boas tidak melakukan hal yang aneh. Alkitab juga akhirnya mengisahkan bahwa Boas dan Rut menikah dan mereka hidup bahagia dan mereka memiliki satu anak laki-laki yang diberi nama mereka yaitu Obed. Dan Alkitab juga mengisahkan nantinya dari keturunan Boas dan Rut lahirlah Raja Daud, dan dari Daud lahirlah Yesus. Kelemahan Boas. Alkitab tidak banyak mengisahkan tentang kelemahan Boas. Akan tetapi tentunya sebagai manusia kita mempunyai kelemahan. Alkitab hanya mengisahkan satu kelemahan Boas, yaitu ketika Boas ingin menebus dan menikahi Rut sebagai istrinya, yang seharusnya itu adalah kewajiban Elimelek. Kelebihan dari Boas. Kelebihan Boas tentunya begitu banyak. Pertama, ia adalah seseorang yang takut akan Tuhan. Kedua, ia adalah seseorang yang baik hati, murah hati, pengayom, dan pelindung. Ketiga, ia adalah seseorang yang menghormati dan menghargai adat dan tradisi dari nenek moyang mereka. Keempat, ia adalah seseorang yang bertanggung jawab. Dan kelima, Boas juga adalah seseorang yang berintegritas. Keteladanan yang bisa kita ambil dari Boas adalah ia bukan orang yang semena-mena, sekalipun kepada para pekerja di ladangnya. Dan juga Boas adalah seseorang yang kaya raya. Akan tetapi ia tetap menjadi pribadi yang sederhana, dan ia juga memiliki kepentingan, yaitu menjaga orang yang menderita. Dari situ kita dapat mengambil bahwa Boas begitu baik dan patut kita teladani. Sebagai penutup, Alkitab juga mengisahkan bahwa ibu dari Boas ialah Rahab. Rahab adalah seorang perempuan sundal atau berdosa. Dan Boas juga menikahi Rut yang adalah seorang janda dari kalangan miskin. Akan tetapi Tuhan Allah memang sungguh sangat hebat. Ia membuat kita terkejut. Tuhan menggunakan orang yang dianggap buruk di mata dunia. Kebahagiaan dari Rut dan Boas adalah kebahagiaan dari keluarga kecil yang takut akan Tuhan, akan tetapi patut kita teladani. Dan juga nantinya Alkitab juga mengisahkan bahwa di perjanjian baru keturunan dari Boas
dan Rut akan melahirkan Yesus Kristus penebus sebagai penyelamat manusia. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Bisa dihafalin semua. Saya akan menceritakan yang bernama Yunus. Siapakah Yunus itu? Yunus adalah seorang nabi dari kerajaan Israel, yaitu Samaria. Dia hidup setelah Nabi Elisa dan dia hidup setelah Nabi Elia dan Nabi Elisa. Tuhan memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang ada di kota Niniwe bahwa kota mereka bahkan akan dihancurkan. Jika mereka tidak bertobat, maka kota mereka pun akan dihancurkan. Tetapi Yunus tidak mau berkhotbah kepada orang-orang Niniwe. Yunus malah melanggar perintah Tuhan. Yunus pergi ke kapal dan meninggalkan kota Niniwe. Setelah Yunus berada di kapal, tiba-tiba badai yang sangat besar pun datang. Dan orang-orang yang berada di kapal itu sangat ketakutan. Tetapi Yunus mengetahui semua itu diperbuat oleh Tuhan karena Yunus telah melanggar perintah yang diberikan Tuhan. Jadi Yunus berkata kepada orang-orang yang ada di kapal itu, Yunus berkata, "Lemparlah aku ke dalam lautan itu, supaya badainya bisa berhenti." Tetapi orang-orang yang ada di kapal itu tidak mau melemparkan Yunus ke laut. Jadi lama-lama orang semakin sangat takut. Jadi orang-orang itu pun melemparkan Yunus ke laut. Setelah Yunus dilemparkan, badai besarnya pun berhenti dengan tenang. Tetapi Yunus telah dimakan ikan yang sangat besar. Dan Yunus telah ikan itu selama 3 hari dan 3 malam. Tetapi di dalam 3 hari 3 malam itu, Yunus selalu berdoa dan bertobat. Setelah Yunus bertobat, Tuhan mengampuni kesalahan yang diperbuat oleh Yunus. Lalu Tuhan memerintahkan kepada ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Setelah ikan besar itu memuntahkan Yunus ke daratan, Yunus langsung pergi ke kota Niniwe untuk berkhotbah. Setelah Yunus berkhotbah di kota Niniwe, semua orang-orang yang ada di kota itu mau bertobat dan berseru kepada Tuhan. Raja dan rakyatnya pun mau bertobat. Jadi kota mereka tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan karena mereka sudah mau bertobat. Jadi kelemahan Yunus adalah Yunus melanggar perintah Tuhan, dan kelebihan Yunus adalah dia mau bertobat dan dia mau berkhotbah kepada seluruh orang-orang Niniwe agar mau menyembah Tuhan. Setelah itu, intinya yang kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh melanggar perintah yang diberikan Tuhan karena kita Sesuai namanya enggak? dimanapun. Yang ini. Karena Tuhan tahu di mana kita berada. Sekian, terima kasih. Bisa. Itu ada caranya, Pak. Siapa yang satunya, Pak? Ya. Perkenalkan, nama saya Jeremy dari kelas 6B, dan pada hari ini saya akan menceritakan satu tokoh Alkitab, yaitu Matius. Tokoh Alkitab Matius. Sebelum menjadi murid Yesus, Matius adalah seorang pemungut cukai. Di rumah cukai, Yesus melihat Matius dan memanggil Matius itu untuk mengikut dia. Ayah dari Matius ialah Alfeus yang pernah bekerja sebagai seorang Kapernaum. Nama Matius sebelum dipanggil oleh Yesus adalah Lewi. Namun tidak diketahui apakah Yesus yang beri nama Matius itu atau dia sendiri yang menggantinya. Kisah hidup Matius. Berawal sebagai pemungut cukai dari Kapernaum, Matius bekerja sebagai pemungut cukai.
yang memungut pajak dari orang Yahudi untuk Raja Herodes Antipas. Pemungut cukai bukanlah pekerjaan yang terpandang. Mereka dikenal suka berbohong dan memeras pajak orang sekitar. Bagi orang Yahudi, pemungut cukai dilihat sebagai orang yang rakus, pengkhianat, dan berdosa. Keteladanan. Sebelum bertemu Yesus, Matius adalah orang yang tamak. Dia menganggap uang adalah hal terpenting dalam hidup dan rela mengorbankan sesama warga negaranya demi kepentingan pribadi. Matius menjadi murid Yesus dengan perkataan yang begitu singkat dan sederhana, yaitu, "Ikutilah aku," kata Yesus. Rangkuman. Teladan. Yaitu, dia adalah orang tamak. Dia menganggap uang adalah hal yang terpenting dalam hidup dan rela mengorbankan sesama warga negaranya demi kepentingan pribadi. Kelebihan Matius adalah pribadi yang tajam, pengamat yang teliti, dan dapat menangkap detail sekecil mungkin, sehingga keahlian tersebut dapat membantunya dalam menyusun kitab Injil Matius. Matius juga merupakan orang yang setia pada Tuhan. Dia juga tekun berkhotbah dan menginjili. Kesimpulan atau hal yang bisa kita teladani dari Matius: Allah bisa memakai siapa saja dan melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, kita jangan merasa tidak layak karena pekerjaan kita, penampilan kita, atau masa lalu kita. Yesus mencari komitmen yang tulus. Kita juga harus mengingat bahwa panggilan tertinggi dalam hidup adalah melayani Allah, tidak peduli apa kata dunia. Uang, ketenaran, dan kekuasaan tidak bisa dibandingkan dengan menjadi pengikut Yesus Kristus. Yang dari saya, terima kasih.